sih menurut KBB? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekor ulang ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahnya kita dapat dipertemukan kembali pada malam hari ini. Salawat serta salam juga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yap, teman-teman, pada hari ini Hulwa insya Allah akan menyampaikan tentang bahagia itu dicari atau diciptakan. Nah, beberapa kali pernah dapat pertanyaan dari teman Hulwa sendiri gitu ya. Hulwa, gimana sih caranya biar bahagia terus? Mereka mengira Hulwa bahagia terus sih, Kak. Kayak gitu. Maksudnya kayak Hulwa nyengir terus sih. Padahal belum tentu ya gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang kebahagiaan gitu ya, pasti tiap orang memiliki standar bahagianya masing-masing. Namun tidak menafikan bahwa masyarakat kita banyak yang memandang bahagia itu berkaitan erat dengan kekayaan, materi, popularitas, dan seterusnya. Jadi, sebetulnya bahagia itu dicari atau dibentuk, teman-teman. Nah, sebelumnya, Hulwa mau nanya dulu nih, menurut kalian bahagia itu apa sih? Nadia. Ganti orangnya yuk, Nadia. Bahagia itu adalah ketika udah bersama kita. Masya Allah ya. Najibah? Boleh. Idem, oke ya. Ketika Allah bersama kita. Yap, betul banget. Mungkin ada juga orang yang berpendapat kayak, tentunya Allah itu pasti ketika Allah bersama kita, kita bahagia juga. Pasti ada sisi cara pandang lain, mungkin ada yang kita punya kebahagiaan dari sisi yang lain. Misalkan kita bahagia kalau misalkan Kak Nur ada di samping aku, pulang kampung, gitu, ketemu orang tua, gitu. Aku, gitu ya. Itu kebahagiaan hati. Kebahagiaan lagi. Kak Nur ada di samping Kak Nuril, gitu kan. Nah, pasti tiap orang memiliki versi bahagia yang berbeda-beda gitu ya. Jadi di sini kita juga perlu ingat, kita tidak boleh gitu ya menjudge kebahagiaan orang lain. Nggak ada baiknya juga kita saling ngejudge kebahagiaan yang satu dengan kebahagiaan yang lainnya. Karena mungkin ada yang bahagia ketika bisa dekat dengan keluarganya, ada yang bahagia ketika bisa dekat dengan temannya, ada yang bahagia ketika bisa dekat dengan Kak Nur, ya kan? Ada yang bahagia ketika mendapatkan jabatan atau profesi tertentu. Nah, semua itu normal kok, teman-teman ya. Namun, supaya kita merasakan kebahagiaan yang lebih sehat dan bernilai, ada dua definisi dari pandangan para ahli terkait apa sih kebahagiaan itu. Yang pertama, bahagia pada dasarnya adalah perasaan senang dan puas yang melibatkan emosi positif. Sehingga menurut ahli ini ada dua kata kunci di dalam kebahagiaan, yaitu emosi positif dan kepuasan hidup. Lalu definisi yang kedua dari Sonja Lyubomirsky dalam bukunya The How of Happiness, di mana kebahagiaan didefinisikan sebagai pengalaman merasakan kesenangan yang membuat kita merasa bahwa hidup ini terasa baik, meaningful, dan berharga. Nah, dari dua definisi tersebut, teman-teman, kita sama-sama memahami bahwa lagi-lagi kebahagiaan itu tentang emosi positif dan gimana cara kita memandang hidup dengan cara yang lebih positif. Nah, terkait materi, jabatan, kekayaan, dan seterusnya, itu bisa jadi memberi nilai tambah pada kebahagiaan kita. Nah, namun yang harus kita akui adalah bahagia itu sendiri terkait dengan emosi positifnya, bukan tentang materi dan status sosialnya. Bagi mereka yang terbiasa jalan kaki misalnya, bisa naik terus tiba-tiba dia bisa naik sepeda pertama kali, maka bisa jadi itu menjadi kebahagiaan bagi dirinya. Atau bagi mereka yang terbiasa naik motor, lalu ketika mereka naik mobil, itu juga bisa menjadi kebahagiaan juga untuk dirinya dan seterusnya. Namun setelah melakukan itu secara berulang-ulang, pertanyaannya adalah apakah emosi positif atau bahagia itu akan tetap
kita rasakan akan tetap hadir pada dirinya. Nah, itu dia ya. Dan salah satu critical question-nya adalah apakah bahagia itu artinya kita selalu terlihat tersenyum, ceria, atau terlihat euforia. Nah, seorang ahli mengatakan bahwa bahagia itu tidak selalu ditunjukkan dengan euforia, ceria, atau tersenyum. Menurutnya, tanda kita bahagia itu minimal ada 3. Pertama, kita merasa tenang dan cukup dalam hidup kita. Karena orang yang merasa bahagia adalah orang yang bisa menerima hidupnya seakan-akan hidup yang mereka jalankan adalah apa yang mereka inginkan gitu. Jadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, kita bisa merasa emosi positif yang ada dalam diri kita itu lebih dominan dibandingkan emosi negatif. Namun ini bukan berarti orang yang bahagia nggak pernah merasa sedih atau marah atau kecewa ya gitu. Karena marah, sedih, dan kecewa atau merasa kehilangan itu adalah manusiawi. Bahkan mungkin itu sepaket dengan kehidupan kita. Namun bagi orang yang bahagia, emosi negatif adalah bagian terkecil dari hidup mereka. Lalu yang ketiga, kita merasa bahwa hidup ini baik-baik aja. Artinya sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, maka itu nggak akan mengurangi porsi bahagia kita. Karena toh apapun masalahnya tentu pasti ada solusinya. Bersama kesulitan, maka pasti ada kemudahan. Nah, dalam kondisi dan situasi apapun, mau sekolah, pekerjaan, terus pertemanan, mungkin kelak rumah tangga gitu ya, nggak boleh dibahas. Enggak. Namun kita nggak pasti di setiap itu ada permasalahannya, maka di itu juga ada solusinya gitu ya. Dan di sana juga pastinya ada kebahagiaan yang kita dapatkan. Dan menariknya, bahagia itu sangat bisa kita ciptakan. Kita yang membuatnya, kita yang menghadirkan pikiran yang positif, kita yang menghadirkan rasa syukur itu, kita yang berterima kasih, kita yang memaafkan, kita yang menghargai, kita yang tetap melangkah kecil dalam proses mencapai target kita. Karena itu semua adalah apa? Adalah bukti bahwa kita baik-baik saja. Dan itu bukti bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya. Dengan kata lain, kita bukan fokus pada masalah atau segala keruwetan masalah itu sendiri gitu. Namun kita terfokus pada solusinya. Selagi masih kita bisa upayakan, selagi masih bisa kita kerjakan, maka fokuslah pada solusinya. Dan atas setiap kebaikan-kebaikan yang hadir dalam hidup kita, yang mana mungkin membuat kita bahagia, senang, nyaman, dan lain sebagainya, kita perlu sama-sama ingat kembali bahwa arti kebahagiaan dalam Islam adalah di Quran surah Quran surah Al-Baqarah ayat 189 yang mana salah satu penggalannya wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Maka kebahagiaan sejati atau terbesar kita terletak saat kita dekat dengan Allah. Benar ya tadi kata Nadia gitu ya. Ketika Allah bersama kita, benar juga kata Kak Nur ketika mendapatkan bahagia dunia dan akhirat gitu ya. Dengan apa? Dengan cara meningkatkan ketakwaan kita. Sehingga ini pun cara yang sangat jitu untuk menghadirkan emosi positif itu, kebahagiaan itu, ketentraman itu. Jadi apapun aktivitas kita, semuanya kita niatkan untuk meraih ridhonya Allah. Misalkan kayak kita lagi ngendarain motor atau kita lagi beraktivitas yang lainnya, maka kita niatkan itu semua karena Allah dan tetap selalu merasa bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, sehingga kita bisa memaksimalkan setiap waktunya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau kita bisa beriman kepada Allah, maka tingkatkan takwa, kebaikan-kebaikan maka ketika kita meningkatkan takwa tersebut gitu, maka kebaikan-kebaikan lainnya pun akan kita dapatkan. Hidup kita pun akan mudah, rezeki kita pun cukup baik, terus juga ilmu mudah diraih, dan kebahagiaan pun akan kita dapatkan. Dapat cerita juga dari Ustadz Adi Hidayat, dulu anak-anak para ulama itu dari sejak zaman sahabat di periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian zaman sahabat, zaman tabi'in, ketika dia mulai tumbuh gitu ya, maka yang pertama kali diasah adalah
takwanya dulu, diarahkan ke masjid, kenal dulu dengan Allah melalui sholat gitu ya. Kemudian diarahkan menghafal Quran. Seperti yang kita yakini dan pahami, kalau sholat dan Qurannya sudah bagus, maka kesananya tuh pun ringan gitu ya. Ringan sekali, bahwa untuk menghafal Quran gitu ya, tentu banyak pintu-pintu yang Allah bukakan gitu. Mungkin rezekinya, hidupnya lapang, tenang pikirannya gitu. Asal syaratnya jangan macam-macam gitu ya. Gitu. Jadi asal syaratnya jangan macam-macam. Atau misalkan kan banyak ya pengen penghafal Quran tapi maunya mungkin dapat pujian atau yang lainnya atau berpikir yang lainnya. Iya. Nah, nasihat dari Ustadz Adi juga, jadi kalau kita ingin mendapatkan kemudahan, di rumah ada keberkahan, jadikan satu di antara anak-anak kita nanti menghafal Al-Quran. Bahkan kita nggak menunggu ke sana dulu deh. Selagi kita di sini menghafal Quran gitu ya, kita maksimalkan, kita manfaatkan waktu-waktu tersebut gitu ya, untuk menjadi penghafal Quran sejati yang nggak hanya berstatus pernah hafal tapi semoga dengan hafalan itu selalu membawa kita untuk menjaga hafalan tersebut juga gitu. Jadi nggak hanya pernah hafal statusnya gitu ya. Ya, menjadi reminder juga dari quotes-nya Gen Saladin mengutip dari Imam Al-Baihaqi, wahai anak muda, kalau ingin gigih mencari, carilah akhirat. Karena sangat banyak kami lihat pencari akhirat pasti akan dapat dunia, tapi tak pernah kami lihat pencari dunia mendapatkan akhirat. Jadi utamanya yang kita cari adalah tetap akhirat, karena para pencari akhirat pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Atas setiap aktivitas apapun, semoga yang kita cari di sana adalah kebaikannya, keridhoannya, ilmu bermanfaat di dalamnya, yang bisa menuntun kita hingga jannahnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu aja dari Hulwah. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya ya teman-teman. Semoga ridha dan sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.